warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, serta nikmat ketenangan beribadah, dan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok manusia luar biasa yang namanya akan terus dikenal dari zaman jahiliyah sampai yaumul qiyamah kelak di kalangan non-muslim maupun non-muslim. Karena gelar sosok luar biasa yang kita berikan kepada beliau juga bukan sekedar omong belaka, melainkan berkat sepak terjang beliau mendirikan agama Allah di atas permukaan bumi ini. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullahi mukhlishina lahuddin." Tidak diperintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah kecuali dalam keadaan ikhlas, semata-mata menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal-hal pondasi yang harus kita perhatikan sebelum sekali kita melakukan amal ibadah, tentunya yang pertama adalah keikhlasan di dalam niat kita. Bahkan sekaliber Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam An-Nawawi sekalipun menempatkan hadis-hadis nomor 1 di dalam kitab-kitab mereka adalah hadis tentang niat. Seolah-olah mereka mengingatkan kepada diri mereka yang menulis dan kita yang membaca untuk terutama sekali mengikhlaskan niat kita terlebih dahulu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dari niatnya. Apa makna semua amalan itu tergantung dari niatnya? Maknanya yang pertama adalah seluruh amalan, semua amalan diterima atau tidaknya di sisi Allah tergantung daripada niat-niat pelakunya. Oleh karena itu, orang yang sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, maka insya Allah Allah akan terima. Namun orang yang melakukan sholat, sedekah, haji, puasa tidak ia niatkan untuk Allah semata, maka seluruh amal ibadah yang dilakukannya akan tertolak karena ia ria dalam melakukan ibadah. Lalu yang kedua, makna dari innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung dari niatnya. Yang kedua maknanya adalah besar kecilnya pahala yang kita dapatkan di sisi Allah itu juga tergantung daripada niatnya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, betapa banyak amalan yang terlihat kecil namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara niatnya. Dan betapa banyak amalan yang terlihat besar namun kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara niatnya. Oleh karena itu, lanjutan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dari niatnya dan bagi pelakunya ganjaran dari apa yang ia niatkan. Dan bisa saja dua orang yang melakukan sholat fardu contohnya, satu amalan yang sama, berada pada waktu yang sama, berada pada satu saf yang sama, namun pahalanya bisa berbeda di sisi Allah. Karena apa? Karena kadar keikhlasan di dalam hati mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang ketiga, makna dari amalan tergantung dari niatnya. Maknanya yang ketiga adalah berat dan ringannya satu amal ibadah yang kita lakukan juga tergantung daripada niatnya. Maka satu amalan bisa sangat kita nikmati, satu amalan bisa sangat ringan kita lakukan karena kadar keikhlasan di dalam hati kita. Namun bisa saja satu amalan bisa sangat berat kita jalankan, bisa sangat sulit kita lakukan karena kurangnya keikhlasan niat di dalam hati kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang munafikin berat melangkahkan kakinya ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Karena apa? Karena tidak adanya keikhlasan niat di dalam hatinya untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 poin penting, 3 makna dari innamal a'malu binniyat. Yang pertama, diterima atau tidaknya satu amal ibadah itu tergantung daripada niatnya. Yang kedua, besar kecilnya pahala yang kita dapatkan di sisi Allah juga tergantung daripada niat di dalam hati kita. Dan yang ketiga, berat dan ringannya amal ibadah yang kita lakukan itu juga tergantung daripada niat kita. Maka poin terpenting yang dapat kita ambil dari kultum yang singkat ini adalah mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita dalam beribadah, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita masukkan niat-niat yang lain dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita murni, kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang mengikhlaskan niat tak semudah membalikkan telapak tangan, karena sesungguhnya mengikhlaskan niat itu lebih berat dari pekerjaan itu sendiri. Maka kita harus sering-sering memperbaharui niat kita agar terus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari sama-sama kita perbanyak niat-niat kita, karena sesungguhnya niat itu juga bukan sebuah rukun ibadah, bukan hanya sekedar syarat diterimanya amal ibadah, namun niat itu sendiri juga merupakan ibadah. Maka itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.